Suatu ketika, Abu Nawas mendengar kabar bahwa di sebelah tempat pemandian umum ada toko minyak wangi yang menjual candu. Di mana candu tersebut katanya, apabila ada orang yang menghisapnya, kesadarannya akan hilang alias mabuk. Karena penasaran, Abu Nawas pun timbul keinginan untuk mencobanya. Maka berangkatlah ia menuju toko minyak wangi tersebut. Ia lalu membeli sedikit candu dan dibawanya ke pemandian umum. Sambil berendam di air, Abu Nawas menghirup candu tersebut. Tapi setelah candu itu habis, Abu Nawas tak merasakan apapun. Ah, dasar omong kosong. Apanya yang bisa membuat mabuk? Aku masih waras begini, dan sama sekali nggak kehilangan akal, gumam Abu Nawas dalam hati. Merasa dirinya kena tipu, ia pun keluar dari kolam pemandian dan hendak meminta ganti rugi. Ia pun berjalan dengan mantap seperti seseorang yang sedang menahan amarah. Orang-orang yang melihat perilaku Abu Nawas ini menjadi heran dan bertanya, "Kamu mau kemana, Abu Nawas?" tanya mereka. "Aku akan ke penjual minyak wangi itu, mau minta ganti rugi aku," jawab Abu Nawas. "Memangnya kenapa?" tanya mereka. "Dia telah menipuku. Katanya candu yang dijual bisa memabukkan dan bisa membuat orang kehilangan akal. Tapi aku sama sekali tak merasakan apapun. Aku masih waras dan aku juga baik-baik saja," jawab Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. "Coba kau perhatikan apa yang sedang kau kenakan itu, Abu Nawas," seloroh mereka. Abu Nawas pun langsung melihat ke dirinya sendiri. Spontan ia terkejut dan heran. "Loh, kenapa aku bisa telanjang begini?" batin Abu Nawas dengan ekspresi wajah bingung. Begitu menyadari dirinya dalam keadaan telanjang, Abu Nawas pun segera berlari ke kolam dan menceburkan diri. Kisah selanjutnya. Tentang Abu Nawas yang menjadi penasehat pribadi Baginda Raja. Tentu kesehariannya selalu disibukkan untuk bolak-balik ke istana. Tapi disinilah sifat keulamaan Abu Nawas yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama pada umumnya. Meskipun ia sibuk dengan segala urusannya ke istana, tapi Abu Nawas selalu melonggarkan waktunya untuk membuka majelis di rumahnya. Ia mengajari beberapa anak-anak untuk belajar Al-Quran dan segala ilmu agama. Ketika sebelumnya kita sudah dengar kisah anak didik Abu Nawas yang fenomenal, yaitu si Ali Mustafa. Ternyata ada beberapa anak didik lainnya yang tak kalah kocaknya dengan Ali Mustafa. Mereka adalah Amir dan Amin. Dan di kisah kali ini kita akan menceritakan sebuah pelajaran hidup yang sangat bermanfaat dari Amir dan Amin. Jadi dikisahkan suatu hari saat di majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu semua murid-muridnya diharap supaya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Dan ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu duhur. Singkat cerita, saat esok harinya, semua murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya, ada dua orang anak yang datangnya terlambat, yaitu Amir dan Amin. Mereka datang menjelang waktu duhur, dikarenakan mereka bangunnya kesiangan. Tapi sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat suatu kesepakatan. Nanti kalau ditanya Tuan Guru kenapa kita terlambat, jawab saja karena keledai yang kita naiki kakinya pincang. Jalannya pelan banget, jadi kita terlambat, usul salah satu dari mereka yang bernama Amir. Usulan tersebut langsung diiyahkan oleh si Amin, murid satunya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. Kenapa kalian terlambat? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang.
jalannya lambat banget. Jadi kami terlambat, Tuan Guru, jawab mereka berdua. Ini kan waktunya sudah hampir habis. Kalian gak mungkin bisa ikut ujian, kata Abu Nawas. Berilah kami kesempatan, Tuan Guru. Kami juga ingin ikut ujian, pinta kedua anak itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dengan penuh memperhatikan, ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mengada-ngada alasan. Mereka sudah mulai berani berkata bohong. Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian karena keledai yang kalian naiki kakinya pincang? Tanya Abu Nawas memastikan. Bener, Tuan Guru. Jalannya lambat banget. Ya, jadi kami terlambat, balas kedua muridnya. Ya sudah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan. Tapi kalian gak boleh terlambat lagi, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, Amir dan Amin pun merasa senang. Karena yang pertama, gurunya tidak menanyakan lebih jauh kenapa mereka terlambat. Dan yang lebih penting, mereka masih bisa ikut ujian. Dan keesokan harinya, datanglah mereka berdua ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua muridnya tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika Amir dan Amin mulai membaca pertanyaan ujiannya, keringat dingin langsung keluar. Wajah mereka terlihat sangat panik. Karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil, atas pertanyaan tersebut, Amir dan Amin jawabannya berbeda-beda. Si Amir menjawab kaki keledai yang pincang adalah sebelah kanan. Dan si Amin menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya itu. Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau jangan-jangan kalian telah berbohong? Tanya Abu Nawas. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Amir dan Amin pun lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai yang mereka naiki. Abu Nawas pun lalu menasehati. Sebenarnya kalau kalian jujur dari awal, itu jauh lebih baik. Saya tahu kalian pintar, apalagi dengan pelajaran agama. Dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian jujur. Tidak menutup kemungkinan kalian kelak akan menjadi seorang ulama. Percuma kalian pintar ilmu agama, tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya. Karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, Amir, Ali, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur. Paham? Kata Abu Nawas menasehati. Paham, Tuan Guru. Kami minta maaf. Sekali lagi kami minta maaf, Tuan Guru, jawab mereka serempak. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi berkata bohong dan akan selalu bersikap jujur. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya
karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya, raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah, Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim.
Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini, kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh, itu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas. Nah, kami bersepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas.
Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu, kamu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan. Timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin, mulai hari ini nggak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga kunci peti uang warga." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, mau gimana lagi? Ini demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya?" balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. "Selamat pagi, saudaraku. Apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja. Saya tahu tentang Isa. Tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih tidak mengerti. Mengapa
Allah yang Maha Esa membutuhkan anak? Apakah dia kesepian? Atau mungkin dia merasa tidak lengkap tanpanya? Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun, Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu, jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah berikutnya. Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran, dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda?" Pendeta itu merenung sejenak, menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, ada seorang pencuri masuk ke dalam rumah Abu Nawas dengan cara merusak pintu belakang rumah. Tindakan pencuri itu ternyata diketahui oleh Abu Nawas. Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas? Bukannya memukul dan menangkap pencuri, ataupun berteriak agar para tetangganya terbangun dan menangkap pencuri itu, tapi justru ia mencari tempat persembunyian. Setelah masuk ke dapur, pencuri itu mulai mencari barang-barang berharga di rumah Abu Nawas dengan cara mengendap-endap. Ia mulai membuka lemari, laci, dan melihat-lihat kolong di bawah tempat tidur. Tapi ia tak menemukan satupun barang berharga. Tak ada uang, tak ada emas, guci keramik pun tak ada, ataupun barang-barang berharga lainnya. Pencuri itu tak putus asa. Ia kembali memeriksa ulang setiap ruangan yang ada di dalam rumah Abu Nawas untuk memastikan bahwa ia telah menggeledah semua tempat yang ia duga terdapat barang berharga. Sampai suatu ketika, ia melihat sebuah kotak besar di dalam suatu ruangan yang sebelumnya tak sempat ia periksa. Pencuri itu langsung membayangkan, di kotak itulah barang-barang berharga disimpan. Dengan hati-hati pencuri itu membuka kotak. Tapi betapa kagetnya ia ketika yang ada di dalam kotak itu adalah Abu Nawas, yang tak lain adalah si pemilik rumah. Abu Nawas pun juga terkaget-kaget. Secara spontan pencuri itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan dalam kotak ini?" Saya sembunyi dari kamu," jawab Abu Nawas. "Loh, kenapa bisa begitu?" tanya si pencuri heran. "Saya tuh malu sama kamu, karena saya tak memiliki apa-apa untuk kamu curi. Itulah kenapa aku bersembunyi di kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah menerima jawaban seperti itu, pencuri itu dengan hati kecewa meninggalkan rumah Abu Nawas. Tapi ia juga bersyukur, sekaligus heran, karena Abu Nawas tak berteriak memanggil tetangganya, sehingga ia pun selamat dari hajaran massa. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama, ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi juga bukan hanya sekali dua kali, candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas, sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Setelah sebelumnya Abu Nawas diajari tentang etika oleh seorang ulama sufi, yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Ini Abu Nawas juga membuat seorang petapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si petapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si petapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang petapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si petapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata petapa suci. Begini Tuan, meskipun Anda itu seorang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si petapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si petapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Wah, ide bagus itu. Kebetulan aku juga sudah lapar, balas petapa suci. Abu Nawas selalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk petapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si petapa suci. Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas. Itu nggak sopan dan nggak beretika, tutur si petapa suci. Loh, berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, salah itu. Nah, makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab si petapa suci. Memang gimana caranya Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Pertama, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si petapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si petapa suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piringnya si petapa suci. Oh, jadi begini. Ayo Tuan, silakan dimakan, ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si petapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Dan setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal? Celetuk Abu Nawas. Menyadari dirinya masuk perangkap Abu Nawas, si petapa suci itu hanya bisa diam
tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama, Abu Nawas kembali berkata, "Oh iya Tuan, apakah Anda tahu etikanya makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama, tentu aku akan memanjatkan syukur atas rizki yang aku dapatkan. Nah, setelah itu, aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab si pertapa suci. "Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan," balas Abu Nawas. "Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar si pertapa suci tak terima. "Jelas saja itu salah Tuan. Harusnya Anda teliti dulu apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun, itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ketika Abu Nawas hendak ke rumah Abu Jahil, di tengah jalan ia berpapasan dengan beberapa pengawal istana. "Wah Tuan Agung, kebetulan sekali kita ketemu di sini. Ada yang ingin kita sampaikan," kata salah satu pengawal. "Memangnya ada suatu penting apa?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka memberitahu bahwa hari ini Abu Nawas diperintah Baginda Raja untuk datang menghadap ke istana. Abu Nawas pun bingung, karena hari ini ia sudah berjanji akan membantu Abu Jahil akan membetulkan genteng rumahnya yang bocor. Tapi kalau ia menolak perintah tersebut, bisa-bisa Baginda Raja akan menghukumnya. Namun Abu Nawas adalah tipe orang yang selalu menepati janji. Ia pun memilih membantu Abu Jahil daripada menemui Baginda Raja. Akhirnya ia menemukan solusi supaya tidak perlu datang ke istana tanpa mendapatkan hukuman sang raja. Ia lalu berkata kepada para pengawal bahwa dirinya tidak bisa menghadap sang raja karena ada suatu alasan yang mendesak. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun mengucapkan bela sungkawa dan pergi berlalu dari hadapan. Sementara Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah Abu Jahil. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut hangat oleh Abu Jahil. "Terima kasih loh Abu Nawas, kamu sudah berkenan mau membantuku," kata Abu Jahil. "Iya nih, padahal tadi ada utusan istana menyuruhku untuk menghadap raja," jawab Abu Nawas. "Terus gimana? Gak jadi membantuku?" tanya Abu Jahil dengan nada kecewa. "Tenang Abu Jahil, jangan khawatir. Aku kan sudah janji sama kamu, jadi nggak mungkin aku ingkari. Ya, aku terpaksa menolak perintah Baginda Raja," jelas Abu Nawas. "Wah, kamu serius Abu Nawas? Apa nggak takut dihukum?" tanya Abu Jahil cemas. Dengan tersenyum, Abu Nawas berkata, "Sudah, tak perlu kau risaukan. Ayo, aku bantu betulkan gentengmu." Melihat sikap Abu Nawas yang sangat peduli, membuat Abu Jahil merasa terharu. Ia pun menyesali sikapnya yang selama ini selalu memusuhi Abu Nawas. "Ternyata kau adalah teman yang baik Abu Nawas. Kau rela menolak perintah raja hanya demi untuk membantuku," batin Abu Jahil. Tak terasa, air mata Abu Jahil pun menetes membasahi pipi. "Abu Jahil, mana tangganya?" teriak Abu Nawas dari luar. Abu Jahil pun segera mengambil tangga dan memberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun naik ke atap dan segera membetulkan genteng. Tidak berapa lama, datanglah tetangga Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, turunlah sebentar. Ada hal penting yang akan aku katakan," teriak tetangganya. Terpaksa Abu Nawas menghentikan pekerjaannya dan segera turun menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas penasaran.
Aku ingin pinjam uang, Abu Nawas, jawab tetangganya. Abu Nawas pun menjadi kesal. Kenapa kau nggak ngomong saja tadi waktu aku masih di atas? Tukas Abu Nawas. Aku malu, Abu Nawas, kalau ada orang lain yang mendengar, balas tetangganya. Tanpa memberi jawaban, Abu Nawas kembali naik ke atap dan melanjutkan pekerjaannya. Tetangganya ini pun menjadi bingung dan kembali berteriak. Gimana, Abu Nawas? Tanyanya. Sini, ngobrolnya di atas saja. Lagi nanggung kerjaannya, jawab Abu Nawas. Ketika tetangga Abu Nawas itu sudah sampai di atas, ia kembali bertanya. Gimana, Abu Nawas? Aku ingin pinjam uang sama kamu. Sambil membetulkan genteng, Abu Nawas menoleh ke arahnya. Gimana ya? Aku nggak punya uang, ucap Abu Nawas. Kenapa kamu nggak ngomong tadi waktu aku masih di bawah? Kata tetangganya merasa kesal. Ya malulah kalau sampai ada orang lain yang mendengar kalau aku lagi nggak punya uang, jelas Abu Nawas. Dengan perasaan kecewa, tetangganya ini pun turun ke bawah dan pergi berlalu. Singkat cerita, setelah pekerjaannya selesai, Abu Nawas pun dipersilakan makan dan diberi upah oleh Abu Jahil. Makasih Abu Nawas, kau telah bersedia menolongku, kata Abu Jahil. Iya, sama-sama Abu Jahil, jawab Abu Nawas. Ketika sedang asik-asiknya menikmati makanan, Abu Jahil melihat dari jendela beberapa utusan istana berjalan menuju ke arah rumahnya. Ya Abu Nawas, sepertinya ada orang-orang istana hendak kemari. Cepat kamu sembunyi, pasti mereka sedang mencarimu, kata Abu Jahil. Waduh, gawat nih. Tapi bukan aku yang harus sembunyi, kamu Abu Jahil, balas Abu Nawas. Loh, kok malah aku yang harus sembunyi? Tanya Abu Jahil heran. Ini Abu Jahil, tadi pagi waktu aku menolak dipanggil ke istana, aku tuh beralasan kalau kawanku yang bernama Abu Jahil meninggal. Ayo cepat sembunyi sebelum mereka melihatmu, ucap Abu Nawas. Jadi tujuan mereka datang kemari untuk melayat jenazahku? Tanya Abu Jahil. Iya bener, ayo cepat sembunyi, perintah Abu Nawas. Kurang ajar kau Abu Nawas. Sudah aku bela-belain sampai menangis terharu dengan pengorbananmu. Ternyata kau masih saja berbuat usil padaku, kata Abu Jahil geram. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk mengajar kedua putra Baginda Raja. Anak pertama bernama Al-Ma'mun dan anak yang kedua bernama Al-Amin. Agar suasana mengajar tak terganggu, Baginda Raja menyiapkan ruangan khusus untuk kegiatan tersebut. Sejak saat itulah Abu Nawas mulai mengajar berbagai ilmu agama kepada kedua anak Baginda Raja. Setelah sebulan berlalu, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. Bagaimana perkembangan anak-anakku, Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab, anak paduka yang bernama Al-Ma'mun itu lumayan cerdas dan cepat menguasai pelajaran. Tapi kalau Al-Amin masih bodoh paduka. Dia itu susah menangkap ilmu yang saya ajarkan. Baginda Raja pun hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan Abu Nawas. Tapi dalam hati ia merasa tak yakin. Mana mungkin Al-Amin bodoh, sedangkan Al-Ma'mun saja adalah anak yang cerdas. Padahal kan keduanya sama-sama anaknya. Maka untuk mencari tahu kebenarannya, pada keesokan harinya, diam-diam Baginda Raja mengintip kedua anaknya yang sedang belajar dari luar ruangan. Betapa kagetnya Baginda Raja melihat Al-Amin sedang dihukum. Ia disuruh berdiri di samping Abu Nawas dengan posisi kaki diangkat satu. Baginda Raja pun menjadi geram dan langsung masuk ke dalam ruangan. Abu Nawas, coba beritahu aku, apa kesalahan yang dibuat Al-Amin? Tanya Baginda Raja kesal. Abu Nawas selalu memberitahu bahwa sewaktu ulangan, Al-Amin selalu mencontek jawaban yang ditulis oleh Al-Ma'mun. Apa buktinya kalau begitu? Tanya Baginda Raja.
Paduka, tadi sewaktu ulangan, masing-masing dari mereka saya kasih kertas kosong untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yang saya ajukan, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Al-Ma'mun menulis jawabannya, sahabat Abu Hurairah. Al-Amin juga menulis jawaban yang sama. Begitu pula saat saya memberi pertanyaan, siapa nama Nabi yang berdebat dengan Nabi Musa? Al-Ma'mun menulis jawaban Nabi Khidir. Dan Al-Amin juga menulis jawaban yang sama, yaitu Nabi Khidir. Kata Abu Nawas menjelaskan, "Loh Abu Nawas, jawaban yang sama bukan berarti mencontek kan? Bisa jadi Al-Amin memang sudah tahu jawabannya," protes Baginda Raja. Tapi Paduka, pada pertanyaan ketiga, disinilah saya bisa tahu bahwa jawaban yang ditulis Al-Amin itu hasil mencontek dari Al-Ma'mun, ujar Abu Nawas. Memangnya apa pertanyaan yang ketiga? Tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah berapa usia Nabi Sulaiman? Al-Ma'mun menulis di kertasnya, saya tidak tahu. Nah, di kertas Al-Amin tertulis jawaban, apalagi saya. Spontan Baginda Raja tertawa terpinggal-pinggal. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.